Selanjutnya kami mengundang Pak Pendeta Agustiman untuk memimpin kita di dalam renungan pada malam hari ini. Kepada beliau kami undang dan kami persilahkan. Terima kasih Pak Edi, nanti bisa di share screen bahan kita pada malam hari ini. Kita hari ini berbicara masih dalam kisah kayu salib ya. Tadi sore saya menerima cuplikan dari Pak Edi, saya melihat dan menyaksikan ada juga membicarakan tentang Mahkamah Agama, dan ini adalah merupakan salah satu kisah dari kayu salib. Di samping kisah Mahkamah Agama yang Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agama, kemudian juga ada perjalanannya Yesus dieksekusi oleh Pilatus, dan kemudian pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat sikap atau reaksi terhadap penyaliban Yesus. Yang mana firman pada hari ini adalah Matius 27 ayat 32 sampai 56, cukup panjang, dan saya tidak akan bacakan Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu, tetapi kita bisa buka Alkitab kita maupun gadget kita, kitab elektronik. Di situ kita mengikuti aja berdasarkan Matius 27 dan slide yang nantinya akan di-share. Nah, baiklah, sebelum kita bersama-sama sharing firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur buat malam hari ini seksi pelayanan Bapak di KI Jakarta boleh bersama-sama mengadakan persekutuan pada malam ini. Kiranya Tuhan dari apa yang boleh kami lakukan nantinya dan kami boleh pelajari lewat kebenaran firman akan menambah wawasan dan menguatkan iman percaya kami, dan kami akan sungguh-sungguh memaknai daripada salib Kristus, yang mana salib Kristus adalah merupakan sebuah kemenangan bagi setiap orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita punya judul malam hari ini adalah sikap dan reaksi dalam memaknai salib Matius 27 ayat 32 sampai ayat yang 56. Slide yang kedua. Saudara, sebagai intro untuk kita pada malam hari ini, kita tahu bersama bahwa kitab Injil itu adalah bagian besarnya adalah menceritakan tentang kisah kayu salib, yang mana kisah kayu salib ini disampaikan dengan pengantar yang cukup panjang ya di beberapa kitab Injil. Dan kitab Injil tidak lain adalah mengisahkan salib itu sendiri. Nah, sebab melalui salib itulah tugas Kristus boleh diselesaikan, kemudian ia naik ke surga sampai pada suatu hari kelak dia akan datang kembali di dalam kemuliaannya. Nah, saudara, pada umumnya doktrin kayu salib ini sebenarnya tidak pernah dipermasalahkan atau diragukan ya, kecuali Abdul Somad yang mengatakan bahwa salib itu adalah tempat sarangnya jin ya. Tetapi kita harap maklum karena mereka belum benar-benar mengetahui kebenaran daripada Kristen itu sendiri. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa doktrin salib ini tidak perlu untuk diragukan dan dipermasalahkan? Sebab doktrin salib adalah inti daripada ajaran kebenaran Kristen, saudara. Yang mana salib inilah yang nantinya akan membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Nah, karena kalau misalnya nih, kalau Kristen minus salib ya, minus salib berarti minus salib yang sebagai inti sebenarnya ajaran daripada Kristen ketika ada salib, maka kalau minus salib berarti kita sama saja dengan agama-agama yang lain. Nah, karena itu salib inilah yang akan membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Kalau misalnya Kristen non salib atau minus salib, jadi kita sama dengan agama-agama lain, hanya merupakan ajaran saja, tapi tidak membawa keselamatan bagi setiap orang percaya. Nah, jadi saudara sekalian, dengan demikian kita dapat mengerti bahwa doktrin salib itu bukan saja penting, melainkan doktrin ini adalah merupakan fondasi, dasar, dan kunci kita untuk mengerti apa kekristenan itu sesungguhnya. Nah, yang selanjutnya, slide. Berbicara tentang salib, saudara, sebenarnya salib itu tidak bermaksud mengisahkan ya bagaimana keadaan Yesus disalib dengan penderitaannya dan juga kekejaman yang terjadi terhadap dirinya.
Nah, sebaliknya dalam beberapa kitab Injil ini mereka hanya mencatat suatu fakta, yaitu sebenarnya suatu kenyataan sebagai fakta sejarah bahwa Yesus disalib sesuai dengan nubuatan-nubuatan, ya. Nubuatan yang berulang kali juga diberitakan oleh Yesus sendiri, yang disertai dengan fakta bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Nah, dengan demikian saya kira makna kayu salib adalah lebih penting daripada kekejaman kayu salib. Karenanya kita hari ini akan melihat reaksi dan reaksi daripada orang-orang itu, sehingga reaksi itu nantinya akan boleh membuat kita melihat apa sih sebenarnya kelemahan mereka, apa sih sebenarnya yang perlu mereka lakukan. Dan terkhusus kita pada saat ini, ketika kita melihat tawaran Yesus dan menyaksikan Yesus di atas kayu salib, ada perubahan tidak? Nah, terus saudara, oke, slide. Nah, yang pertama, reaksi pertama terhadap salib itu adalah kita lihat pada pasal 27, Matius 27 ayat 35, saudara, yang dengan bunyi demikian, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Nah, yang membagikan, yang membuang undi itu seperti dalam slide itu adalah tentara-tentara yang mengolok-olok Yesus. Itu reaksi pertama, ya. Saat itu ada kebiasaan, untuk kita ketahui, dan mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, tetapi saya ingin mereview ulang. Saat itu ada suatu kebiasaan bahwa pasukan tentara yang bertugas, yang mengeksekusi seseorang, mereka berhak mewarisi semua benda-benda, terutama pakaian, milik orang yang dieksekusi. Nah, hal ini, saudara, menurut kebiasaan mereka, ya, hal ini adalah sebagai penghasilan tambahan buat mereka. Yang saya tidak tahu bagaimana pakaian Yesus pada saat itu. Apakah sobek-sobek, atau mungkin ada sesuatu kah lewat pakaian Yesus, ataukah mungkin pakaian Yesus itu menjadi pakaian yang legend nantinya, ya. Jadi para tentara ini mengambil benda-benda, dan itu merupakan kebiasaan ternyata untuk menambah penghasilan tambahan mereka. Nah, saya melihat, saudara, ada sebuah makna di dalam reaksi pertama ini. Kita lihat bahwa Kristus menawarkan anugerah keselamatan yang begitu berharga bagi dunia dan bagi keempat tentara Romawi saat itu. Tetapi sayang, ya, mereka tidak tertarik atau tidak peduli dengan keselamatan mereka. Melainkan kita lihat mereka lebih tertarik pada pakaian bekas Yesus atau apa yang ada dalam diri Yesus berupa materi sebagai sumber rezeki mereka, saudara. Nah, ini reaksi pertama terhadap kematian Kristus dan penyaliban yang barangkali dapat digolongkan sebagai bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap keselamatan jiwa mereka. Mereka, saya lihat dan kita mulai melihat, sama sekali tidak menghiraukan masalah hari depan atau kehidupan mereka di dalam akhirat maupun kekekalan nantinya. Mereka sibuk mencari atau berebut keuntungan, sehingga dikatakan membuang undi, mereka merebut keuntungan materi yang ada di depan mereka. Nah, saudara, jadi kita dapat mengingat seperti yang dikatakan Yesus, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Nah, itu reaksi yang pertama, ya. Lalu slide yang kedua, saudara, reaksi yang kedua pada ayat 39 sampai 40. Dengan demikian, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu," saudara. Nah, siapakah mereka ini, saudara? Melihat dari sisi ejekan terhadap Yesus, kita dapat memperkirakan bahwa mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang saya pikir mereka adalah orang yang cukup religius, saudara. Ya, artinya adalah mereka pernah mendengar ajaran Yesus, namun belum sungguh-sungguh mengenal dan percaya pada Yesus. Jadi mereka bukanlah sekedar the man in the secret yang buta agama. Mereka inilah yang menghujat Yesus sambil meminta Yesus menyelamatkan dirinya dengan cara turun dari kayu salib, sebab dia adalah anak Allah. Nah, karena itu mereka meminta Yesus turun dari salib untuk melihat mujizat. Maklum saja, saudara, saat itu orang Yahudi suka melihat mujizat-mujizat, ya. Mereka suka melihat tanda-tanda mujizat. Mereka sungguh-sungguh tidak mengerti, ya, saat itu memang bahwa sebenarnya saliblah mujizat itu. Saliblah mujizat terbesar saat itu dan saat ini. Sebab salib adalah sebagai wujud kasih Allah untuk menyelamatkan mereka dan semua orang yang berdosa.
Dan menurut William Booth, saudara, sebab kalau Kristus katanya turun dari kayu salib, maka kitalah yang harus naik di kayu salib untuk menerima hukuman mati karena dosa kita. Nah, inilah yang disebut dengan paradoxical truth, yang tidak dimengerti oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Betapapun mereka sangat religius, demikian juga banyak orang, saya kira ya, untuk masa kini, ya mereka sepertinya sangat religius, tetapi tidak sedikit orang-orang yang hari ini memang cukup religius, namun perbuatan mereka tidak sesuai dengan ajaran dan kepercayaan mereka. Mereka sepertinya punya keyakinan memang, tahu kepercayaannya sendiri, dan mungkin telah menempuh jalan yang benar, tapi akhirnya, saudara, mereka ini menuju jalan yang sesat. Benar sepertinya, tetapi jalan yang sesat yang ia tempuh. Seperti yang dikatakan Amsal, ada jalan ya yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, disinilah saudara, kita belajar memahami apa arti misi Kristen. Kita dipanggil untuk memperhatikan mereka yang seperti ini, kita dipanggil untuk menginjili mereka. Oke, slide yang ketiga, reaksi yang ketiga, saudara. Dalam ayat 41 dan 42 ya, demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, sangat ironis ya, sangat ironis. Ternyata di sini Matius memakai kata imam kepala ahli Taurat dan tua-tua. Mereka juga bisa dikatakan adalah anggota Sanhedrin ya. Yang mana mereka juga masuk dalam bagian mahkamah agama. Nah, dan ini di sini kita lihat, saudara, bahwa inilah gambaran keangkuhan hati manusia, ya. Mereka imam kepala, ahli Taurat, tua-tua, dan adalah bagian dari mahkamah agama. Mereka punya pengaruh ke dalam bangsa Yahudi pada saat itu dan juga dalam agama. Jadi sebenarnya sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin bangsa, mereka mestinya memberikan pengaruh yang baik atau menjadi influencer terhadap orang-orang Yahudi saat itu. Namun malahan sebaliknya, ya, mereka membawa suatu atmosfer yang negatif, membawa pengaruh yang negatif kepada orang-orang. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang ironis terhadap pemimpin bangsa dan pemimpin agama saat itu. Dan yang keempat, saudara, reaksi yang keempat, slide, ayat yang keempat, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela demikian. Nah, kita tahu ketika Yesus disalib, ya disalib dengan dua orang penjahat, ya. Artinya di sini bahwa mereka sengaja dan terbuka untuk boleh menyelipkan Yesus dengan penjahat untuk menghina Yesus, sekaligus mengkategorikan bahwa Yesus itu adalah penjahat. Nah, namun di antara kedua penjahat itu ada satu yang kemudian sadar dan percaya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau sebagai raja. Nah, saudara-saudara, kita lihat bagi Yesus, sikap dan perkataan orang ini cukup mengekspresikan imannya kepadanya. Nah, maka karena iman itulah Yesus menjawab dengan tegas yang isinya bernada, memberikan jaminan akan keselamatan bagi orang itu, saudara. Ketika mendekati ajal kematian Yesus dan juga si penjahat itu akan mati. Nah, Yesus telah memberitakan Injil keselamatan bagi si penjahat yang juga akan mati, saudara. Nah, demikian juga kita biasanya ya, seringkali kalau ada jemaat atau teman sahabat kerabat yang sakit keras dan sepertinya ya dokter bilang sepertinya nih nggak ada harapan lagi. Mungkin siang hari nanti prediksi dokter bahwa dia akan check out dari dunia ini. Nah, saudara, kesempatan untuk memberitakan Injil bukan hanya ketika sehat-sehat saja, tetapi walaupun orang itu hampir check out ya dalam dunia ini, kita harus tetap memberitakan Injil kepada mereka, dan ini merupakan kewajiban buat kita untuk memberitakan keselamatan bagi mereka. Entah Yesus menerima atau tidak nantinya, ya misalnya saya sering dalam beberapa kasus dan mungkin Bapak Ibu pernah temui, ada yang mungkin agama non Kristen, ketika hampir meninggal misalnya, tinggal beberapa menit lagi misalnya atau 15 detik, 15 menit ke depan dia akan check out dari dunia ini. Mungkin dia pun berkata, saya ingin percaya sama Yesus, saya bertobat. Sebenarnya saya sudah lama, tetapi belum sempat atau belum kesampaian untuk menyampaikan misalnya ke pendeta atau ke majelis. Nah, saudara-saudara,
yang dikasih Tuhan, atas kasus yang seperti ini, maka kita harus tetap untuk memberitakan, ya, memberitakan kabar keselamatan buat mereka, kabar sukacita buat mereka, sebab Tuhan Yesus pernah mengajarkan bahwa kita harus saling mengasihi, mendoakan, ya, mendoakan mereka walaupun mungkin orang itu not Kristen misalnya, kita harus tetap ketika dia ingin meminta untuk diberitakan kabar sukacita. Nah, lalu yang kelima, yang terakhir saudara, reaksi kelima adalah ayat yang ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Nah, ini reaksi kelima, saudara. Nah, Matius mencatat bahwa kepala pasukan mengakui sungguh ia adalah anak Allah. Nah, kata sungguh dalam bahasa Yunani adalah aletos yang berarti truly and really, atau dalam terjemahan Inggrisnya adalah he really was the son of God. Nah, perlu kita perhatikan saudara-saudara bahwa kepala pasukan adalah orang kafir, ya. Bagi seorang kafir, yaitu kepala pasukan Romawi, untuk bisa mengenal dan percaya kepada Yesus itu, saya kira itu tidak mudah, saudara. Nah, peristiwa ini ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa sifat Injil itu universal, ya. Artinya ada tindakan yang harus dilakukan, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Dan sekarang tidak usah saya pergi ke Jakarta, ya, untuk beritakan Injil, tetapi saya sudah ada bersama-sama Bapak Ibu sekalian di Jakarta dengan apa namanya, aplikasi atau lewat media elektronik saat ini. Jadi kita memberitakan Injil pergi ke seluruh dunia hanya di tempat duduk atau di rumah kita, saudara, kita bisa beritakan. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan Yesus sebagai juru selamat dunia, maka Injil harus diberitakan. Ya, kita ingat kelahiran Yesus telah membawa orang Majus sebagai orang kafir datang dan menyembah Yesus. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, kepala pasukan Romawi juga seorang kafir sampai pada pengenalan Yesus sebagai anak Allah. Saat itu dia telah mendapatkan suatu pengenalan yang benar. Nah, oke. Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu, slide. Dengan panjang lebar, ya, saya menyampaikan karena anggaplah ini juga adalah sebagai persiapan kita, dan ini sudah murung, yang mana sekitar 7 hari lagi atau 6 hari lagi kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Jadi tidak salahnya kita bersama-sama memahami perjalanan salib, Via Dolorosa Yesus, dan apa yang dialami Yesus, dan itu adalah sebagai bentuk persiapan kita, karena untuk masuk perjamuan kudus itu sebenarnya perlu untuk mempersiapkan diri. Nah, sebagai sharing kita bersama pada malam hari ini adalah apakah makna salib bagi saya, ya, bagi kita. Kemudian tanggal 10 April pada esok hari 2022, GKE berulang tahun ke-183 tahun. Ya, bagaimana peran GKE dalam memberitakan Injil keselamatan selama ini atau memberitakan salib selama ini? Menurut dari pengalaman Bapak Ibu sekalian dan apa yang saudara rasakan pada saat ini, apakah dengan segala dinamikanya kita tetap eksis atau harus semakin meningkatkan setiap kualitas pelayanan kita, sebangsi setiap kita pada malam hari ini akan menolong GKE dan juga akan menjadi refleksi untuk kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Edi semuanya. Baik, terima kasih Bapak telah berbagi dan mengingatkan kembali kita dengan makna salib beserta dengan ulasan-ulasan berbagai respon yang diberikan oleh orang-orang di sekitar Yesus pada saat itu mengenai salib. Dan pertanyaan yang cukup mendasar adalah pada pertanyaan slide terakhir, bagaimana makna salib bagi saya, dan pertanyaan besarnya secara organisasi, peran GKE dalam memberitakan Injil keselamatan selama ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang baru bergabung di sini, rekan-rekan semuanya, dan pada sesi berikutnya sebagaimana biasa kita diberikan ruang kesaksian untuk
berbagi atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Agustiman. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Agustiman telah menguraikan panjang lebar dan itu menjadi persiapan kita dalam perjamuan kudus nanti dan untuk Jumat Agung serta Paskah. Selanjutnya kami mengundang kepada Pak Teras untuk membuka, mohon berkenan ya Pak ya, untuk ini. Kami mohon perkenan. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya kalau sudah dimulai sama Bapak Tia, udah agak tenang saya. Baik, Bapak Pendeta yang saya hormati, Pak Agustiman, Bapak-bapak sekalian, Ibu, ada Ibu Leli nih di sini saya lihat. Ya, selamat malam Pak Teras. Malam, Bina.